Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ribut Sugiharto, dosen jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada hari ini, saya akan memberikan kuliah Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri dengan pokok bahasan minyak atsiri. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari minyak atsiri. Ya. Minyak atsiri itu bersifat larut dalam alkohol dan ether, dan sedikit larut dalam air. Oleh karena itu, biasanya kalau kita menggunakan minyak atsiri itu biasanya yang sudah diencerkan dengan alkohol atau ether. Kenapa? Karena kita lihat minyak atsiri yang dihasilkan dari tanaman itu sangat pekat. Sangat pekat sekali. Maka biasanya untuk membantu dia proses supaya mudah untuk menguap, itu biasanya ditambahkan dengan alkohol sebagai pengenceran atau ether. Memberikan intensitas aroma yang lebih tinggi dengan aroma segarnya, karena dia konsentrasinya sangat pekat, 75 sampai 100 kali minyak atsiri di dalam rempah-rempah, jadi seperti itu. Karena kan waktu kita mengambil minyak atsiri itu kita mengambil sari minyak atsirinya. Kemudian penggunaan itu sangat sedikit sekali, adalah 0,1% sampai 0,5%. Nah, sekarang mengapa minyak atsiri itu agak berbeda dengan jenis minyak yang lain? Karena minyak atsiri mengandung komponen yang memang bersifat mudah menguap atau volatil. Nah, tadi disebutkan bahwa komponen utama dari minyak atsiri adalah terpen dan turunannya. Jadi intinya dia terpen, kemudian dari terpen itu berkembang menjadi macam-macam jenis minyak atsiri tergantung dari bahan bakunya. Setiap tanaman menghasilkan jenis minyak atsiri yang berbeda. Mengapa dia berbeda? Karena memiliki komposisi kimia yang berbeda, walaupun dasar komposisinya adalah terpen. Nah, ini contohnya adalah turunan-turunnya ada alpha-terpinen, ada alpha-pinen, camphor, limonen, dan peladren. Ini beberapa jenis dari ribuan jenis terpen dan turunannya. Setiap turunan terpen itu memiliki aroma yang berbeda-beda, seperti aroma bunga, aroma macam-macam lah, ada aroma manis, ini itu aroma pine, ya. Seperti aroma cemara atau spicy, seperti aroma lada, seperti itu. Jadi sekali lagi, komponen utama minyak atsiri adalah terpen. Nah, di sini terpen itu menghasilkan aroma yang sangat beragam sekali, sangat banyak sekali. Karena apa? Karena jenis turunan dari terpen itu bisa ribuan, dan satu jenis minyak atsiri yang berasal dari satu tanaman itu nanti ada komponen terpen yang paling dominan, kemudian turunannya itu adalah sampai ratusan jenis, sehingga menghasilkan setiap tanaman menghasilkan aroma yang khas yang berbeda, itu karena memiliki turunan terpen yang berbeda. Nah, di sini ada 30.000 jenis terpen yang sudah diketahui. Dan nah, kalau kita perhatikan beberapa tanaman, beberapa hewan itu juga dia menghasilkan aroma yang khas untuk hewan. Pada prinsipnya, hewan itu tidak bisa menghasilkan minyak atsiri. Minyak atsiri yang dikeluarkan oleh hewan itu berasal dari minyak atsiri yang dia konsumsi dari rumput atau tanaman. Jadi tanaman yang dia konsumsi menghasilkan minyak atsiri tertentu, kemudian tanaman itu dikonsumsi oleh hewan, maka nanti akan di dalam perut hewan, campuran minyak atsiri akan dari beberapa tanaman itu akan menghasilkan satu jenis aroma yang khas sesuai dengan hewannya itu. Jadi hewan serangga, jadi seperti itu. Jadi, pada prinsipnya hewan serangga itu tidak bisa menghasilkan minyak atsiri kecuali bahwa aroma dia berasal dari aroma tanaman yang dia konsumsi. Nah, mungkin manusia juga seperti itu.
struktur dasar dari terpen adalah suatu molekul yang memiliki 5 atom karbon. Jadi struktur dasarnya. Jadi satu molekul terpen itu terdiri dari 5 atom karbon, biasanya disebut dengan isopren atau isopronoid. Atau kalau nama kimianya adalah 2-metil-1,3-butadien. Rantai karbon terdiri dari C4 plus 1 rantai cabang metil. Nanti akan kita lihat rumusnya. Jadi sekali lagi, nama kimia dari terpen adalah 2-metil-1,3-butadien. Butadien berarti dia memiliki 2 ikatan rangkap. Setiap jenis minyak atsiri itu merupakan kumpulan dari terpen. Jadi sekali lagi, rantai komponen dasarnya adalah terpen yang memiliki memiliki rantai karbon sebanyak 5. Nah, nanti minyak atsiri itu merupakan gabungan dari terpen yang hasilnya menghasilkan suatu molekul yang rantai karbonnya itu panjang sekali. Di sini bisa ini, jadi hanya menghasilkan satu terpen, hemiterpen, monoterpen. Jadi C5 itu artinya rantai karbonnya. Jadi ada minyak atsiri yang didominasi oleh hemiterpen, yaitu suatu molekul yang memiliki rantai karbonnya 5, ada yang didominasi oleh C10, monoterpen, C15, C20, C25, dan seterusnya. Jadi itu lagi, jadi minyak atsiri adalah merupakan gabungan molekul minyak atsiri atau struktur minyak atsiri tersusun oleh gabungan dari terpen itu tadi. Kemudian kalau kita melihat struktur molekul minyak atsiri itu ada yang berantai lurus ya, alifatik, dan ada yang membentuk cincin. Jadi terpen tadi bisa membentuk cincin molekul seperti itu. Kemudian juga selain dia gabungan dari bermacam banyak terpen, maka minyak atsiri juga ada yang memiliki struktur-struktur yang khusus, khas. Ada yang memiliki struktur alkohol, ada yang memiliki struktur ether, kemudian aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Jadi macam-macam. Jadi pada prinsipnya minyak atsiri tersusun dari terpen. Selanjutnya tergantung dari tanamannya, maka dia kombinasinya macam-macam. Maka menghasilkan aroma yang juga macam-macam, yang khas. Ya. Bahkan terpen juga ada yang mengandung gugus fungsional sulfida, yaitu yang memiliki S, atom sulfur S dan SH. Biasanya banyak itu seperti ini. Kalau di garlic, garlic bawang putih, maka minyak atsirinya dia banyak mengandung gugus fungsional sulfida, maka aromanya khas. Jadi khas untuk garlic, bawang putih. Nah, ini adalah rumus kimianya. Jadi terpen adalah ini 2-metil-1,3-butadien. Ini adalah terpen. Nah, kemudian minyak atsiri itu tersusun oleh satu terpen, ya, C5, 2, ya, ini dan seterusnya. Jadi bisa sampai politerpen, itu berarti dia jumlah terpen yang berikatan membentuk minyak atsiri banyak sekali. Jadi pada prinsipnya minyak atsiri tersusun oleh komponen terpen, itu intinya. Jadi yang paling dominan tersusun oleh terpen. Selain terpen, maka minyak atsiri juga tersusun oleh komponen-komponen minor dalam jumlah sedikit, tapi sangat mempengaruhi karakteristik dari minyak atsiri. Apa saja? Ya. Ada juga selain terpen, maka ada juga minyak atsiri dalam jumlah yang sedikit tersusun oleh suatu molekul yang merupakan rantai karbon yang mengandung oksigen. Jadi rantai karbon dia mengandung oksigen. Nah, contohnya ini biasanya ada ini linalol, citronelol. Citronelol bisa dari ini minyak atsiri yang dihasilkan dari serai wangi, graniol juga, mentol. Ya. Jadi ini adalah beberapa komponen minor yang ada di dalam minyak atsiri, yaitu komponen rantai hidrokarbon yang mengandung oksigen, memberikan aroma khas, jadi khas rempah.
Kemudian ada juga minor tapi juga sangat dominan dalam membentuk aroma, yaitu molekul benzen dan turunannya seperti alkohol, asam, fenol, ester, dan lakton. Ini akan memberikan aroma sweet, ya. Sweet itu manis, creamy, dan floral. Floral itu aroma bunga. Kemudian juga ada komponen minor, yaitu berupa komponen yang mengandung nitrogen dan atau sulfur. Ini memberikan aroma seperti aroma ini, bawang putih, ya, dan citrus. Citrus itu adalah aroma khas jeruk. Di sini saya berikan tabel dari beberapa minyak atsiri yang dihasilkan dari rempah-rempah. Jadi ini ada allspice, ya, anis, basil itu bay leaf. Nah, ini adalah kemangi, caraway, seleri, ini seledri, cinnamon itu adalah kayu manis, clove itu adalah cengkeh, ada garlic. Nah, kita lihat di sini komponen kimia minyak atsiri dari tiap-tiap rempah-rempah ini adalah berbeda-beda. Ya. Ini nama-nama populer, ya, nama-nama populer seperti ini. Seperti contoh, misalkan basil itu daun kemangi, maka komponen yang dominan adalah metilsafinol yang memberikan aroma khas dari kemangi itu adalah metilsafinol. Dan ada komponen minor yang lain juga berpengaruh, tapi biasanya ini yang diambil yang paling depan adalah yang paling dominan. Kemudian kalau kita bicara kayu manis, maka yang paling dominan adalah cinnamaldehid. Dia ada eugenol juga, tapi yang paling dominan yang memberikan aroma khas kayu manis adalah cinnamaldehid. Kalau cengkeh itu adalah eugenol, itu adalah komponen utama yang memberikan khas cengkeh. Kemudian kalau garlic itu bawang putih, itu dominannya adalah diatil disulfida. Nah, itu seperti itu. Ini adalah komponen-komponen dominan yang ada pada minyak atsiri yang pada rempah-rempah. Masih ada lagi ini, misalkan minyak atsiri dari jahe, itu komponen dominannya adalah ginger itu jahe, ya, dominannya adalah gingerbread. Kemudian nutmeg itu adalah nutmeg itu komponen dominannya ada myristicin, ya, pala, ya, nutmeg itu pala. Jadi minyak atsiri dari pala atau minyak pala adalah dominannya. Yang memberikan aroma khas pala itu adalah myristicin. Kemudian ada komponen-komponen lain yang minor juga, ya, ada, tapi dia yang dominan yang myristicin. Pepper ini adalah lada, komponen dominannya adalah piperin yang memberikan aroma khas lada dan lain-lain. Jadi kita perhatikan yang agak mirip adalah rosemary dan sage. Ini komponen dominannya adalah sineol, tetapi dia punya agak mirip, ya, tidak sama. Karena apa? Karena dia memiliki komponen minor yang berbeda. Jadi prinsipnya adalah bahwa minyak atsiri itu tersusun oleh komponen kimia yang berbeda-beda, ya, tergantung dari bahan bakunya atau tergantung dari rempah-rempah yang diolah menjadi minyak atsiri. Seperti itu. Nah, untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kuliah berikutnya kita akan membahas mengenai proses produksi minyak atsiri. Jadi kita nanti akan belajar metode bagaimana menghasilkan minyak atsiri. Nah, untuk sampai saat ini sudah kita cukupkan nanti dulu di sini, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.